Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu, gak bertemu ding ya. Hari ini kita kuliah online untuk mata kuliah Keperawatan Jiwa 1. Dan harapannya meskipun kita tidak bertatap muka langsung, mudah-mudahan hasil perkuliahan bisa tetap berjalan maksimal. Baik, hari ini kita bertemu untuk materi asuhan keperawatan pada pasien dengan ansietas. Oke, seperti yang sudah diketahui bahwa dalam keperawatan jiwa ini kita terbagi menjadi beberapa diagnosa, tepatnya 3 diagnosa, yaitu diagnosa sehat, resiko, dan juga diagnosa sakit. Nah, untuk ansietas ini adalah termasuk dalam diagnosa risiko atau diagnosa psikososial, yang sebenarnya kalau kita bicara tentang ansietas ataupun kecemasan, ini adalah hal yang setiap hari kita rasakan, setiap hari kita mengalami yang namanya ansietas gitu. Kemudian lalu sebatas mana ansietas itu dikatakan sebagai suatu hal yang wajar. Nah, di sana pertanyaannya. Jadi ansietas ini kan sebenarnya perasaan was-was, khawatir, cemas, kemudian seakan-akan suatu hal akan terjadi. Dan saya rasa kalian semua mahasiswa atau kita semua yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami namanya ansietas ataupun kecemasan. Nah, namun yang menjadi masalah adalah apabila ansietas ini atau seseorang tidak mampu keluar dari perasaan cemasnya, jadi terus-menerus mengalami yang namanya kecemasan, mengalami perasaan cemas, mengalami perasaan kekhawatiran gitu. Dan perlu diketahui juga bahwa ansietas ini berbeda dengan yang namanya rasa takut. Jadi kalau takut itu kan sebuah penilaian intelektual terhadap suatu hal yang berbahaya. Jadi kita misalkan mengetahui suatu bahaya, ini kita takut. Sedangkan ansietas adalah respon dari respon emosional terhadap penilaian tersebut. Jadi beda ya namanya ansietas dan juga takut. Kalau takut tadi adalah penilaian intelektual terhadap suatu hal yang berbahaya, sedangkan ansietas ini adalah respon emosionalnya. Nah, ansietas ini merupakan emosi dan sifatnya subjektif. Artinya subjektif, setiap orang merespon terhadap sebuah stresor ini pasti berbeda-beda, sehingga tingkat cemasnya pun berbeda. Bisa jadi seseorang itu stresornya sama, tetapi sebuah stresor sama, tetapi seseorang dan orang lain menganggap dan merespon terhadap suatu stresor itu berbeda. Ada yang satunya ada stresor seperti ini, dia langsung cemas berlebihan. Ada yang satunya biasa-biasa saja gitu. Kemudian yang kedua, ansietas ini bisa ditularkan. Artinya ditularkan bukan seperti corona ya. Maksudnya ditularkan itu adalah apabila seseorang mengalami ansietas, kemudian ada seseorang yang lainnya melihat ataupun memperhatikan peristiwa ansietas tersebut, maka suatu hal tersebut juga akan bisa mempengaruhi perasaan, respon, dan emosi orang lain terhadap suatu kejadian. Kemudian ansietas ini juga dikatakan sebagai akibat adanya ancaman pada diri dan juga identitas diri. Kemudian ansietas ini dikatakan perlu adanya keseimbangan antara keberanian dan juga rasa dari kecemasan. Selanjutnya ada tingkatan ansietas. Ansietas ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah ansietas ringan. Nah, kalau ringan ini dia lebih diakibatkan karena adanya ketegangan atau stresor pada kehidupan sehari-hari. Setiap hari, setiap manusia pasti mengalami suatu stresor. Nah, ketika kita berhadapan terhadap suatu stresor tersebut, maka seseorang akan menjadi lebih waspada, sehingga lahan persepsinya meningkat. Lahan persepsi artinya seperti kita mendengar, melihat, meraba, dan juga sebagainya. Kemudian kalau yang sedang ini lahan persepsi sudah mulai menyempit, kemudian dia juga sudah mulai memusatkan pada hal-hal yang dirasa penting saja dan juga mengesampingkan hal lain. Namun kalau ansietas sedang ini dia masih dapat melakukan sesuatu dengan terarah. Bedanya lagi kalau ansietas berat. Nah, kalau berat ini dia lahan persepsinya sudah sangat sempit, hanya bisa dimusatkan pada perhatian yang detail-detail saja dan tidak pada yang lain. Kemudian semua perilaku ditujukan untuk menurunkan ansietas atau ketegangan. Jadi segala respon, tingkah laku yang dia lakukan itu tujuannya adalah hanya berfokus pada untuk mengurangi kecemasannya dia. Kemudian ketika orang sudah mengalami cemas berat, maka dia memerlukan banyak pengarahan dari orang lain gitu ya. Jadi dia sudah sulit untuk mengambil keputusan, sulit untuk berpendapat, sulit untuk konsentrasi, sehingga perlu orang lain untuk mengarahkan dia bagaimana dia mengatasi kecemasannya.
Tingkatan yang keempat adalah panik. Kalau panik ini dia sudah hilang kontrol. Artinya hilang kontrol, dia sudah tidak bisa, lapang pandang sudah sangat sempit, kemudian dia juga sudah tidak bisa memutuskan suatu hal, dan dia hanya bisa menuruti sebuah perintah. Ini ada beberapa contoh tanda gejala dari panik itu. Tadi seperti saya katakan, ada kehilangan kontrol, kemudian harus ada perintah, ada inkoheren kepribadian, kemudian aktivitas motorik meningkat, misalkan mulai tegang, tremor, kemudian menurunnya kemampuan untuk menghubungkan, distorsi atau penyimpangan persepsi, sudah mulai tidak rasional, kemudian komunikasi dan fungsi efektif juga sudah mulai hilang. Kemudian apabila ini berlangsung berkepanjangan, bisa menyebabkan exhaustion sampai bahkan kematian. Nah, ini adalah tentang respon untuk ansietas sendiri. Apabila semakin dia ke kiri, maka dia semakin adaptif. Maka ketika seseorang menghadapi suatu hal atau stresor, maka dia sifatnya adalah antisipasi. Semakin ke kanan ada ansietas ringan, sedang, berat, sampai kepada panik. Jadi memang ansietas ini kaitannya dengan respon coping dan juga mekanisme coping. Nah, kita masuk ke pengkajian. Pengkajian ini ada beberapa faktor: predisposisi, presipitasi, coping, sampai kepada perilaku. Dimana predisposisi yang pertama ada faktor-faktor biologis. Kalau faktor-faktor biologis di sini dikatakan dapat dipengaruhi dan mempengaruhi ansietas. Artinya misalkan kita tahu bahwa yang namanya sehat, kita kembali lagi ke diagnosa ke definisi sehat, bahwa sehat itu adalah yang sehat secara mental maupun secara fisik, dan kedua-duanya ini sangat saling berkaitan. Jadi katakan di sana bahwa kondisi biologis, kondisi kesehatan, kondisi fisik dapat mempengaruhi seseorang berespon terhadap suatu stresor atau mengakibatkan sebuah kecemasan, gitu ya. Kemudian contohnya di sini, misalkan saat kita mengalami kelelahan, ini mengakibatkan individu mudah terangsang dan juga mudah mengalami atau merasakan ansietas. Kalau predisposisi yang kedua adalah psikoanalisa. Dalam psikoanalisa dikatakan bahwa ansietas merupakan konflik elemen kepribadian ID dan juga superego. Jadi dorongan insting dan juga hati nurani. Ingat, ada beberapa komponen pembentuk kepribadian, yaitu ID, ego, dan superego. Ini sudah dibahas di semester 3 seharusnya ya. Jadi ketika ada konflik antara ID itu kan insting ya, setiap manusia pasti punya insting, kemudian yang tidak selaras dengan hati nurani, maka ini akan menimbulkan sebuah kecemasan. Kemudian kalau interpersonal, ini dikatakan bahwa ansietas terjadi karena ketakutan penolakan dalam hubungan interpersonal, dihubungkan dengan trauma masa pertumbuhan, misalkan adanya kehilangan, perpisahan yang menyebabkan sebuah ketidakberdayaan. Individu yang harga diri rendah juga mudah mengalami yang namanya kecemasan atau ansietas. Kemudian kalau teori perilaku, ini dikatakan bahwa ansietas ini timbul sebagai akibat frustasi yang disebabkan oleh sesuatu yang mengganggu pencapaian tujuan. Jadi ketika kita menginginkan sebuah hal atau harapan, kemudian kita tidak bisa mencapai harapan tersebut, menghasilkan perasaan frustasi. Nah, sehingga ini merupakan dorongan yang dipelajari untuk menghindari rasa sakit atau nyeri. Ansietas meningkat jika ada konflik, ada ansietas, kemudian menjadi helplessness atau ketidakberdayaan. Kemudian sosial budaya, ansietas dapat timbul secara nyata dalam keluarga. Ada tumpang tindih dalam gangguan ansietas dan antara gangguan ansietas dan depresi. Contohnya di sini ada faktor ekonomi dan latar belakang pendidikan mempengaruhi terhadap sebuah terjadinya ansietas. Jelas ya, kalau faktor ekonomi atau latar belakang pendidikan dikatakan ini mempengaruhi respons seseorang terhadap stresor, mempengaruhi respon seseorang terhadap ansietas, gitu ya. Jadi respon kita terhadap sebuah stresor itu kita sebut sebagai kecemasan. Nah, kecemasan ini salah satunya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Semakin orang latar belakang pendidikannya tinggi, maka dia akan semakin bijak untuk menghadapi sebuah stresor. Contohnya deh, kaitannya misalkan kita mau ujian tuh, mau OSCE, orang yang dia prepare-nya baik, dia udah baca, udah belajar, kemungkinan besar cemasnya menghadapi penguji akan lebih rendah daripada dia nggak baca sama sekali. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau presipitasi, nah
masih ingat kan kalau predisposisi tadi adalah faktor-faktor yang memperberat atau faktor-faktor resiko yang terjadi di atas atau lebih dari 6 bulan. Sedangkan kalau presipitasi itu adalah faktor pencetus. Kalau pencetus itu berarti di bawah 6 bulan. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah 6 bulan kita sebut sebagai faktor presipitasi. Yang pertama ada ancaman integritas fisik atau ya penyakit, tiba-tiba dia mengalami ketidakmampuan, atau misalkan tiba-tiba mengalami sebuah penyakit, didiagnosa mengalami sebuah penyakit misalkan. Kemudian kalau yang terhadap sistem diri, misalkan yang mengancam identitas, harga diri, atau integrasi sosial, misalkan ada terkait dengan pekerjaan, perubahan peran baru, ini menyebabkan juga kecemasan. Atau gabungan, kalau gabungan ini adalah timbul anxietas bergabung dari genetik, perkembangan secara fisik, dan juga stresor psikososial. Kemudian perilaku. Nah, kalau perilaku ini, ansietas dapat diekspresikan langsung melalui perubahan fisiologis dan perilaku secara tidak langsung melalui timbulnya gejala atau mekanisme coping untuk mempertahankan diri dari ansietas. Respon fisiologis yang dapat terjadi pada sistem kardiovaskuler, pernapasan, neuromuskuler, gastrointestinal, perkemihan, dan juga kolit. Jadi perilaku ini ada motorik, afektif, dan juga kognitif. Gitu ya. Kemudian efek-efek fisiologis bisa dibaca sendiri ya. Saya kecepatan nggak sih ngejelasinnya? Nggak apa-apa, nanti kalian bisa belajar sendiri, dan kalau masih ada pertanyaan nanti boleh diskusi dan bertanya di grup ya. Dibaca sendiri. Kemudian ini adalah respon-respon perilaku yang dimunculkan dari ansietas. Tadi kan kita bahasnya adalah faktor prestasi, kemudian ini perilaku, kemudian di sini ada dampak secara fisiologis, kemudian ini dampak secara perilaku yang ditunjukkan saat seseorang mengalami ansietas. Tadi tanda gejalanya ada gelisah, tremor, kaget, kemudian bicaranya cepat. Kalau kognitifnya adalah gangguan perhatian, mudah beralih gitu ya, kurang konsentrasi. Kemudian afektifnya dia lebih mudah tegang, tidak sabar, kemudian merasa gelisah, kemudian sering buang air kecil, perkemihannya, dan sebagainya bisa dibaca sendiri. Kalau untuk mekanisme coping ini sebenarnya hanya review ya, karena memang ansietas itu kaitannya erat sekali dengan mekanisme coping. Saya katakan tadi bahwa ansietas ini kan merupakan sebuah respon terhadap suatu stresor. Nah, kita tahu bahwa saat kita berhadapan dengan stresor, maka yang bekerja di sana adalah defense mechanism atau mekanisme coping. Di sini mekanisme coping yang bekerja ada dua, contohnya ada task oriented dan ego oriented. Kalau task oriented, orang-orang yang memiliki mekanisme coping task oriented, maka reaksi yang dia berikan saat dia menghadapi stresor, dia berusaha untuk menyelesaikan tugasnya. Contohnya upaya yang di sini dikatakan bahwa upaya yang disadari dan berorientasi pada tindakan untuk memenuhi secara realistis. Jadi dia berpikir realistis untuk memenuhi tuntutan dari situasi stresnya. Contohnya di sini perilaku menyerang untuk mengubah atau mengatasi hambatan pemenuhan kebutuhan, menarik diri untuk memindahkan dari sumber stres, kompromi untuk mengganti tujuan atau mengorbankan kebutuhan personal. Sedangkan kalau ego oriented, mekanisme pertahanan ego ini membantu mengatasi ansietas ringan dan sedang tetapi berlangsung tidak sadar, melibatkan penipuan diri, distorsi realitas, dan sifatnya lebih ke maladaptif. Jadi bedanya itu ya, kalau dia task oriented maka dia cenderung ketika ada sebuah stresor maka dia menghadapinya dengan cara mekanisme penyelesaian tugas. Oke, saya sebentar lagi harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi stresor ini gitu ya. Jadi dia tuh juga lebih mengatasi cemasnya secara realistis, dia lebih kepada kompromi untuk mengganti tujuannya. Sedangkan kalau ego oriented, dia biasanya ini secara tidak sadar dilakukan, kadang-kadang dia juga melibatkan penipuan diri. Contoh deh, misalkan jalan-jalan ke Lipo, kalian sering ya jalan-jalan ke Lipo, tapi sekarang nggak boleh kan, lagi corona. Jadi misalkan lagi jalan-jalan ke Lipo, kemudian berpapasanlah dengan seorang mantan.
mantan. Kemudian mantan tersebut ternyata kalian berpapasan dengan seorang mantan yang dia sudah bersama dengan yang baru. Kira-kira nih saya mau tanya, meskipun nggak bisa jawab ya. Kira-kira respon kalian seperti apa? Kemungkinan yang akan terjadi kan satu, pura-pura nggak tahu ya, atau pura-pura nggak lihat. Nah, sebenarnya ketika pura-pura tidak melihat itu, kalian sedang melakukan ego oriented. Pura-pura tidak melihatnya kan itu tanpa disadari langsung kok mantan dengan yang baru, kalian langsung berpaling muka, pura-pura nggak lihat, pura-pura sibuk. Nah, itu sebenarnya sedang ego oriented. Tapi kalau task oriented gitu ya, ke mekanisme penyelesaian masalah, maka oke, itu ada mantan saya, apa yang harus saya lakukan? Ya seperti itu. Jadi oke, kemudian bisa dilakukan dia lebih bagaimana cara menghadapinya. Oke, tarik nafas dalam, misalkan senyum, misalkan atau lebih menghadapi itu, dia akan lebih dia berarti task oriented gitu. Ini contoh-contoh defense mechanism ada banyak. Dulu di semester 3 sudah saya kasih tentang mekanisme coping atau mekanisme pertahanan diri. Ada kompensasi, denial, sampai ke regresi. Nanti ini kalian baca sendiri ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, karena memang penjelasannya tidak sepanjang kalau kita ada di kelas, karena nanti videonya akan panjang sekali. Kemudian bagaimana ASCAP-nya? Ya, ASCAP-nya diagnosa keperawatannya adalah ansietas atau kecemasan. Kemudian intervensinya kita pakai SP1, SP2, SP3, SP4. Ini nggak ada di slide saya. Ya, jadi SP1 itu SP1 pasien untuk ansietas yang pertama adalah ini harus catat ya. Nanti kalau misalkan ada kuis ataupun ada atau apalah, ini pasti keluar biasanya di ujian. Jadi intervensi yang kita berikan pada pasien-pasien ansietas itu ada untuk SP pasien ada 4 SP. SP1 yang pertama kita ajarkan pasien untuk menganalisis ansietasnya. Menganalisis ansietasnya itu artinya kita menggali pengetahuan pasien tentang ansietasnya, mulai dari penyebabnya apa, situasi yang menyebabkan dia cemas apa, kemudian responnya dia bagaimana, kemudian apa yang dia lakukan, perasaannya bagaimana. Kemudian selanjutnya baru nanti kita mengajarkan teknik distraksi, itu SP1. Kemudian SP2 kita mengevaluasi kemampuan SP1, kemudian kita melakukan yang namanya teknik yang kedua untuk mengatasi ansietas, yaitu adalah dengan cara tarik nafas dalam. Kemudian di SP3 dilanjutkan evaluasi SP1, SP2, kemudian kita mengajarkan teknik yang namanya relaksasi otot progresif. Relaksasi otot progresif itu nanti ada SOP-nya ya. Kemudian kalau yang di SP4 nanti kita evaluasi SP1, 2, 3, kemudian kita mengajarkan yang namanya teknik hipnotis 5 jari. Nanti kita untuk membahas lebih lanjut terkait dengan SP-nya, bagaimana itu hipnotis 5 jari sampai kepada atau relaksasi atau progresif, nanti kita ketemu saat praktikum gitu ya. Oke, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.